Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Jadi anak-anak, kita alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali di kelas pagi hari ini dengan alhamdulillah terlihat sangat ceria sekali ya anak-anak hari ini. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ini terlihat sangat gembira sekali ya pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alangkah baiknya sebelum belajar pada pagi hari ini kita berdoa dulu bersama-sama. Ikuti gerakan ibu ya. Coba seperti ini. Nanti ikutin kata-kata ibu ya. Apa itu? Ya Allah, Ya Allah, tubuh ini tubuh ini mau menuntut ilmu. mau menuntut ilmu. Permudahkanlah ya Allah Permudahkanlah ya Allah, dan dan jauhkanlah jauhkanlah dari godaan setan godaan setan yang terkutuk. yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi kita sudah berdoa bersama ya. Sebelum belajar hari ini dimulai, ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Nihil ya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini sudah lengkap. Kan kemarin Aisyah nggak masuk, kan sakit ya. Aisyah sekarang udah sembuh. Udah, Bu. Udah alhamdulillah hari ini bisa mendengarkan materi pada bab kali ini semuanya. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kita akan belajar tentang sholat. Ada yang tahu tidak? Sholat itu apa sih? Beribadah kepada Allah. Oke, betul ya. Semua yang anak-anak tadi jawab itu betul sekali. Jadi sholat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan tertentu seperti niat, terus perbuatannya seperti kita melaksanakan takbiratul ihram dengan takbir seperti ini, terus dan lainnya sampai yang dimulai dengan takbir tadi yang takbir, terus diakhiri dengan
sebagai orang muslim atau muslimah itu wajib melaksanakan sholat lima waktu. Yaitu ada yang bisa menyebutkan sholat lima waktu itu sholat apa saja? Jadi sholat itu wajib hukumnya bagi kita semua, karena sholat itu adalah tadi yang benar dikatakan jujur tiang agama. Nah, jadi sholat itu adalah tiang agama. Maksudnya tiang agama itu seperti apa sih, Bu? Jadi kalau misalkan kita menggambarkan sholat itu sebagai tiang agama, misalnya ini tiang. Nah, tiangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, tiangnya akan runtuh, akan jatuh, akan tidak kokoh. Maka dari itu kita wajib melaksanakan sholat lima waktu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada fungsi dan manfaat sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat lima waktu, bukan hanya sekedar disuruh saja, tapi ada fungsi dan manfaatnya untuk kita sebagai muslim dan muslimah yang melaksanakannya, yaitu untuk sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, supaya kita dengan cara kita dikasih penglihatan, kita dikasih uang, kita dikasih rezeki, itu cara berterima kasih kepada Allahnya itu bentuknya itu dalam beribadah atau sholat. Nah, terus juga di sini juga mencegah perbuatan buruk. Jadi kalau kita melaksanakan sholat itu kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti perbuatan-perbuatan buruk aja. Nah, terus menumbuhkan kedisiplinan dan kebersihan hati. Nah, kedisiplinan artinya kita harus disiplin, harus bisa menempatkan waktunya. Kan sholat itu ada lima waktu. Kita nggak boleh nuker-nuker duhur di asar, asar di maghrib, maghrib ke subuh. Itu kan nggak bisa. Berarti kan kita di sini belajar untuk mendisiplinkan waktu kita dan kebersihan hati, seperti yang dijelaskan di sebelumnya sama di pembelajaran fikih ini. Itu kan dijelaskan tentang cara berwudu. Nah, berarti kan kebersihan hati. Nah, kita juga melaksanakan sholat itu insya Allah kita terjaga hatinya, kebersihan hatinya, seperti itu. Nah, di sini ada praktek sholat. Nah, di sini Ibu ambil contoh niat sholatnya itu niat sholat zuhur. Siapa yang mau membacakannya? Niat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ininya nggak usah, ini salah satunya aja. Ini aja. usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, betul. Nah, sebelum berlanjut kita mau nyanyi dulu ya. Nih, Bu, ada nyanyian seperti ini. Takbir.
Terus ruku ini seperti ini. Nanti anak-anak semua ruku ini seperti ini ya. Jadi lurus ke sininya lurus. Jangan ada yang ke sini itu nggak boleh. Ada yang ke bawah banget itu nggak boleh ya, anak-anak. Jadi nanti di sininya lurus, harus lurus. Nah, terus yang kelima ada iktidal. Iktidal itu berdiri lagi setelah ruku. Nah, namanya iktidal. Terus sujud. Nah, sujud itu kita hidung itu harus nempel ke sajadah kalian. Jadi jangan ada yang menghalangi antara Kalau hidungnya pesek, Bu. Itu berarti nempel begini. iya, nempel mencium. Nah, terus di sini ada nempel, jangan ada yang menghalangi antara muka kita dengan sajadah kita. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Maaf ya, kalian paham tentang ini. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihan di sini supaya kita itu mengulas kembali materi-materi sebelumnya yang sempat Ibu jelaskan juga. Nah, di sini kita jawab bersama-sama aja ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada gerakan sholat. Nah, di sini kan ada contohnya tuh. Tadi yang Ibu jelaskan juga, iktidal itu berdiri setelah ruku. Nah, di sini jawabannya dicoba. Ya, Dari berarti jawabannya iktidal. Nah, di sini ada soalnya. Nah, ini gerakan atau yang mencontohkan bagian apa? Tasyahud. Emang benar tasyahud? Oke, kita contek. Nah, yang kedua apa ini? Salam. Ini orangnya beda sendiri. Ini salam. Oke, betul. Coba Lutfi ini jawab apa? Takbiratul ihram. Berarti awal, ini tuh awal kita memulai gerakan sholat. Terus yang keempat sujud. Oke, betul ya, sujud yang tadi dijelaskan ininya harus nempel. Terus yang kelima apa ini? Hidung tahiyat. Nah, kakinya kayak gini itu gimana? Apa ini namanya? Hidung tahiyat dua sujud. Apa ayo? Apa ayo? Hidung tahiyat dua sujud. Ini kita sebut awal. Betul ya, tasawuf awal. Nah, terus ini Unut. apa ini? Kalian pernah nonton enggak? Di sholat apa? Bacaannya nanti kita hafalkan bersama-sama lagi. Oke, untuk latihannya cukup ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, mungkin cukup ya. Karena Ibu melihat anak-anak semua sudah tidak sabar untuk istirahat. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, kita itu harus melaksanakan sholat. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan apa hukumnya sholat, terus manfaatnya sholat itu
sebagai muslim, cara berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang tak terhitung yang kita punya itu dengan salah satunya melaksanakan sholat. Terus juga tadi Ibu sudah jelaskan tentang sholat itu adalah tiangnya agama. Ibaratnya kalau tiangnya runtuh itu semuanya akan